Sekarang dunia nggak lagi dibatasi jarak. Semuanya bisa dijangkau lewat layar kecil di genggaman tangan. Dalam satu sentuhan, seseorang bisa melihat apapun, belajar apapun, tapi juga bisa tersesat kemanapun. Dunia digital memang canggih, tapi di balik semua kemudahannya, ada banyak jebakan yang nggak selalu terlihat. Kadang dosa datang bukan karena niat, tapi karena rasa penasaran yang nggak dijaga. Dan disitulah letak ujian zaman ini. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa menahan diri ketika semua pintu terbuka. Karena di dunia tanpa batas, imanlah yang seharusnya jadi pagar terakhir. Pandangan itu hal kecil, tapi dampaknya bisa besar. Satu kali menatap yang haram bisa menodai hati tanpa terasa. Kadang kita berpikir, cuma lihat doang kok, tapi lupa kalau dari pandangan kecil itulah hati mulai kotor pelan-pelan. Pandangan yang tak dijaga bisa mengundang syahwat, bisa menumbuhkan iri, bahkan bisa menumbangkan iman tanpa suara. Jadi menjaga pandangan di era digital bukan cuma soal menjauh dari hal yang vulgar, tapi juga menahan diri dari melihat hidup orang lain yang membuat hati tidak tenang. Karena iri pun bisa jadi dosa, dan salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak melihat hal yang seharusnya nggak perlu dilihat. Apa yang sering kita cari, itulah yang terus ditampilkan layar. Algoritma itu seperti cermin. Ia menyesuaikan dengan apa yang kita sukai, apa yang sering kita klik, apa yang diam-diam kita nikmati. Kalau sering membuka hal yang tak bermanfaat, maka hal itu akan terus muncul, tanpa henti, menjerat tanpa sadar. Begitulah cara dunia digital bekerja. Lembut, tapi mematikan kalau kita lengah. Makanya, kalau ingin hidup lebih tenang, aturlah apa yang kamu lihat. Cari konten yang menumbuhkan iman, ikuti orang yang membuatmu dekat dengan Allah, bukan yang membuatmu sibuk mengejar validasi. Karena yang kita lihat setiap hari, sedikit demi sedikit, akan membentuk siapa diri kita. Kalau di dunia nyata kita bisa rusak karena teman yang salah, di dunia digital pun sama. Siapa yang sering kita lihat, siapa yang sering kita dengar, itu semua perlahan membentuk cara berpikir dan merasa. Kalau setiap hari disuguhi hal-hal yang mengundang dosa, lama-lama hati jadi kebal terhadap keburukan. Maka pilih circle digital dengan bijak. Unfollow akun yang bikin imanmu lemah, mute hal-hal yang bikin kamu lupa diri, dan ikuti mereka yang mengingatkanmu akan Allah. Kadang menjaga diri bukan soal kuat menahan, tapi berani menghindar sebelum terlambat. Waktu adalah nikmat, tapi juga ujian. Sekarang bukan lagi sibuk di luar rumah yang membuat kita lupa ibadah, tapi sibuk di dunia maya. Shalat sering ditunda karena video belum selesai, zikir tergantikan notifikasi, dan waktu malam yang seharusnya untuk doa malah dihabiskan scroll hal yang tak berfaedah. Padahal waktu yang terbuang nggak akan kembali. Dunia digital membuat waktu berjalan cepat tanpa terasa. Dan disitulah bahayanya. Ketika manusia mulai kehilangan rasa berdosa karena waktunya habis untuk hal sia-sia, padahal 1 detik saja bisa jadi penentu nasib di akhirat nanti. Bukan berarti harus benci teknologi, tapi sesekali jauhlah darinya. Karena hati juga butuh tenang, dan jiwa butuh ruang hening. Terlalu lama di dunia digital bisa membuat kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita jadi sulit fokus, sulit merasa, bahkan sulit mendengar suara hati. Istirahat dari dunia digital bukan tanda lemah, tapi tanda sadar. Sadar bahwa terlalu lama menatap dunia maya bisa membuat lupa tujuan hidup yang nyata. Ambil waktu untuk diam, untuk doa, untuk benar-benar hadir di hadapan Allah, bukan hanya hadir di hadapan layar. Banyak yang mencari pelarian lewat dunia digital, nonton, main game, scroll, hanya supaya pikiran tenang. Tapi nyatanya, setelah itu hati tetap kosong. Karena ketenangan bukan datang dari layar, tapi dari doa dan zikir. Dunia digital hanya menenangkan sementara, tapi Allah menenangkan selamanya. Kalau sedang lelah, jangan langsung buka ponsel. Cobalah buka hati. Bicara pada Allah seperti bicara pada sahabat. Kadang yang kita butuh bukan hiburan baru, tapi iman yang diperbarui. Sekarang semua hal pengen dibagikan. Makan, jalan, sedih, bahagia, semua jadi konten. Tapi enggak semua yang terjadi dalam hidup harus diumumkan. Karena kadang keberkahan hilang ketika terlalu sering dipamerkan. Dan niat yang tadinya baik bisa berubah jadi ria tanpa terasa. Berbagi boleh,
tapi ukur niatnya. Kalau untuk menginspirasi, pastikan tidak mencederai keikhlasan. Karena Allah tahu isi hati, meski caption terlihat bijak. Hati-hati, bisa jadi yang kita sebut berbagi kebaikan, malah jadi jebakan ujub yang membuat amal hilang nilainya. Kalau ingin hati tenang, atur apa yang sering kamu lihat. Jangan biarkan media sosial menentukan isi pikiranmu. Bersihkan timeline dari konten yang sia-sia, ubah arah algoritma dengan memperbanyak kebaikan. Sekali kamu mulai klik hal positif, maka hal itu akan tumbuh dan menggantikan yang buruk. Begitulah cara Allah memberi kesempatan. Dia masih memberi ruang untuk memperbaiki. Karena setiap pilihan kecil apa yang kamu lihat, dengar, dan klik bisa jadi amalan yang akan dibawa ke akhirat nanti. Banyak orang sibuk menata feed tapi lupa menata diri. Sibuk menyusun konten tapi lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Dunia digital membuat kita lupa bahwa waktu adalah nikmat yang paling cepat hilang. Mulailah membatasi waktu online. Bukan karena anti teknologi, tapi karena sadar setiap detik itu mahal. Teman di dunia maya juga bisa menentukan arah hidupmu. Siapa yang sering kamu lihat, siapa yang sering kamu dengar, itu perlahan memengaruhi kemana imanmu melangkah. Dunia digital bukan musuh, ia hanyalah alat. Alat yang bisa membawa surga atau menjerumuskan ke neraka. Tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk apa. Kalau kamu gunakan untuk berbagi kebaikan, menyebarkan ilmu, mengingatkan orang, maka itu jadi ladang amal. Tapi kalau untuk dosa, maka ia akan jadi saksi yang berat di hari akhir. Sebelum jari menyentuh layar, sebelum mata melihat, sebelum hati tertarik, tanya dulu, kalau Allah melihat sekarang, aku malu nggak? Karena pada akhirnya, bukan seberapa aktif kamu di dunia digital yang penting, tapi seberapa bersih hatimu di hadapan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap langkahmu di dunia ini selalu mengarah kembali kepada Allah